Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dewi dengan NIM 2020202178 akan melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Khairawati MAG. Yang pertama yaitu sejarah kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam seperti mengaji, pengajian kitab, membaca Al-Quran hanya dilakukan di rumah-rumah, surau masjid, pesantren, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pengembangan kurikulum PAI setelah kemerdekaan. Nah, pada periode ini Indonesia kan telah merdeka, maka terciptanya Departemen Agama yang akan mengurus segala keberagaman di Indonesia, termasuknya dalam pendidikan, yaitu terciptanya madrasah. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum PAI pada masa SKB 3 Menteri. Nah, dengan terciptanya SKB 3 Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum PAI di madrasah pasca UU nomor 20 tahun 2003 dan UU nomor 2 tahun 1989. Setelah lahirnya UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, berbeda dengan undang-undang kependidikan sebelumnya. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Yang kedua yaitu model-model pengembangan kurikulum. Ada beberapa, yaitu pertama ada The Administrative Model. Model pengembangan ini merupakan model pengembangan yang paling awal dan paling banyak digunakan. Kenapa disebut administratif? Karena model pengembangannya itu menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua, Beauchamp System. Model pengembangan ini mengemukakan beberapa hal, salah satunya adalah menetapkan area atau suatu wilayah untuk membuat keputusan. Nah, yang ketiga adalah The Grassroots Model. Model pengembangan ini merupakan kontra dari model administratif. Menurutnya, upaya pengembangan kurikulum itu bukan dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Yang kelima ada The Systematic Action Research Model. Model pengembangan ini didasarkan oleh asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Nah, yang kelima ada Tabas Inverted Model. Teori Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam pengembangan kurikulum. Menurutnya, guru harus aktif dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum. Kurikulum yang baik adalah sifatnya yang berkesinambungan. Kurikulum didesain sedemikian rupa agar tidak menjadi jurang pemisah antara pendidikan dasar dan pendidikan selanjutnya. Implementasi merupakan melakukan sesuatu dari metode, prosedur, atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan implementasi kurikulum adalah mencoba praktek baru untuk mencapainya perubahan dan perbaikan. Kategori perubahan kurikulum yaitu yang pertama substitusi, yang kedua orientasi, yang ketiga perturbasi, yang keempat restrukturasi, yang kelima aliterasi. Selanjutnya yang keempat adalah menganalisis isu perkembangan kurikulum pada saat ini. Rencana perubahan kurikulum dan sistem pendidikan semakin ramai ketika Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mengusulkan bahwa jam belajar dan hari belajar dipangkas menjadi 3 jam dalam sehari dan 3 hari dalam sepekan untuk meringankan beban para pelajar yang menurutnya begitu berat, yang akan takutnya menjadi dampak negatif dan menurunnya kualitas lulusan yang dihasilkan. Pemerhati pendidikan yang juga merupakan Direktur Eksekutif Cerdas mengemukakan bahwa pembenahan pendidikan di Indonesia bukan hanya semata-mata dalam kuantitas jam, tetapi lebih menitik beratkan pada kualitas yang nantinya akan melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai daya saing tinggi. Apabila memang diperlukan perubahan jam, menurutnya juga harus dikondisikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kita harus berpikir bagaimana kehidupan sosial di masyarakat Indonesia. Jangan dengan solusi baru ini malah menambahkan masalah baru. Jadi intinya yaitu pelajar itu yang penting bisa fleksibel, belajar yang nyaman. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.